Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspitasari dengan NIM 1057211033325. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang konsep dan ruang lingkup bisnis. Mari kita simak pembahasannya. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu bisnis. Jadi, bisnis adalah setiap kegiatan komersial yang mencari keuntungan dengan menyediakan barang dan jasa kepada orang lain dengan imbalan uang. Keuntungan yang dimaksud dapat disebut juga dengan laba. Definisi bisnis menurut Raymond Eglos dalam bukunya yaitu, bisnis merupakan seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Di sini ada beberapa jenis-jenis bisnis, yaitu bisnis agria. Bisnis ini merupakan bentuk bisnis yang berjalan di bidang pertanian, peternakan, hingga perkebunan dan perikanan. Jenis bisnis yang menjanjikan dalam kategori ini misalnya bisnis ternak ayam, kebun sawit, dan semacamnya. Dan adapun bisnis ekstraktif. Jenis bisnis yang satu ini berfokus pada mencari bahan tambang yang ada untuk dikelola kembali. Maka dari itu, bisnis ekstraktif umumnya meliputi bisnis berupa tambang emas, tambang minyak, dan semacamnya. Adapun bisnis jasa, ada banyak bentuk bisnis jasa yang ditawarkan kepada masyarakat saat ini, mulai dari jasa asuransi, jasa kecantikan, jasa pendidikan, dan lain sebagainya. Terakhir yaitu bisnis industri. Bisnis ini menyangkut berbagai macam bentuk bisnis industri manufaktur, misalnya industri tekstil, industri pesawat terbang, hingga industri rokok dan sebagainya. Pada dasarnya, fungsi bisnis adalah mengubah barang tak bernilai menjadi bernilai melalui produksi. Berikut beberapa fungsi produksi lainnya beserta penjelasannya. Fungsi produksi from utility artinya bisnis adalah pihak yang menghasilkan barang atau jasa. Fungsi penyimpanan dan pemasaran time utility, yaitu bisnis yang memproduksi barang atau menyediakan jasa dengan nilai jual lebih tinggi sehingga bermanfaat dan memenuhi permintaan pasar. Fungsi distribusi flash utility, artinya bisnis menyalurkan barang atau jasa ke konsumen. Dan fungsi penjualan possessive utility, artinya bisnis akan menjual produk yang dibutuhkan oleh pasar atau konsumen. Tujuan bisnis mendapatkan laba setinggi-tingginya tentu menjadi tujuan bisnis yang paling utama. Namun, bisnis juga memiliki beberapa tujuan lain, yaitu menciptakan lapangan kerja juga menjadi bagian dari tujuan bisnis, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, memenuhi kebutuhan manusia dan permintaan pasar, membantu meningkatkan kesejahteraan pihak produsen, menjaga eksistensi perusahaan. Ruang lingkup bisnis. Aktivitas yang ada dalam bisnis sangat beragam tergantung lingkupnya, antara lain sebagai berikut. 1. Lingkup badan usaha. 2. Lingkup di sektor pasar. 3. Semua kegiatan yang dilakukan pada komunitas produsen barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Adapun kegiatan bisnis sebagai sebuah organisasi meliputi 1. Produksi, penciptaan barang dan jasa. 2. Keuangan, kegiatan mencari dana yang dibutuhkan untuk kegiatan dagang. 3. Pemasaran, kegiatan untuk menginformasikan barang dan jasa, mengidentifikasi keinginan konsumen. 4. Pengelolaan sumber daya manusia, kegiatan mencari tenaga kerja dan meningkatkan kemampuan. Jadi, kesimpulan bisnis merupakan suatu aktivitas yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Dalam menjalankan bisnis, kita harus mengetahui tujuan, elemen, dan aspek-aspek bisnis lainnya sehingga bisnis yang kita jalani akan memberikan hasil yang maksimal. Baik, sekian dari pemaparan materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.